Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Inilah salah satu makhluk yang dikasih otak untuk berpikir tapi tidak digunakan. Membaca berita hanya judulnya doang, tidak membaca isinya, apalagi memahami apa yang disampaikan. Usahakan kalau bikin konten, baca, cermati, lalu bikin ya. Jangan baca judul, lalu langsung bikin. Malu bos. Masa seorang DJ gak bisa bedain maksimal sama minimal. Duh, malu kagak lu kalau misalnya udah posting sembarangan, akhirnya kayak gini. Nah, ketahuan banget RCB lu. Dan gak cuma satu orang nih yang RCB kayak gini nih. Nih liatin nih. Ini liatin lagi. Aduh, kapan Indonesia bisa majunya kalau kaumnya banyakan yang RCB kayak gini dan jadi RCB bangga banget malahan. Tampangnya sih keren ya, seperti orang berwawasan luas dan cerdas, tapi sayang literasi rendah, bahasa tidak sopan, lebih mengedepankan ego daripada mencari faktanya. Gaji kamu 2 juta, dapat, kamu bisa ngambil. Gaji 5 juta, 5 juta dapat, 6 juta dapat, 7 juta dapat, 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta dapat buat lajang. Buat yang berumah tangga juga dapat. 13, 14 juta dapat subsidi. Jadi siapa yang tolol? Monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelompok Badrun yang sampai sekarang tidak mandek-mandek menyerang pemerintah. Terbaru Badrun yang bikin konten tidak pakai otak ya, hanya pakai dengkul, menyebut bahwa pemerintah tolol dan hanya omon-omon saja gara-gara janji terkait rumah subsidi katanya tidak sesuai dengan harapan. Katanya rumah subsidi itu untuk pekerja dengan gaji minimal 12 juta. 12 juta minimal dari Hong Kong itu maksimal bro. Sudah paham kan teman-teman ya bahwa mereka yang mengaku cerdas itu sebetulnya EQ-nya berapa? Iya, betul, 78. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Ampun DJ. DJ Banteng, demen banget nyeruduk. Boleh sih nyeruduk, tapi jangan nyebarin DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Siapa yang bilang gajinya harus 12 juta? Jangan cuma baca judul, baca isinya ya, biar nggak ya. Nih, untuk yang single maksimal 12 juta, untuk yang sudah nikah maksimal 14 juta. Paham dong kalimat maksimal. Jadi yang gajinya di atas 12 juta dan 14 juta nggak boleh ngambil rumah subsidi. Itu diperuntukkan khusus untuk yang gajinya di bawah 12 juta untuk yang single, di bawah 14 juta untuk yang sudah menikah. Jadi siapa yang tolol? Monyet. Omongannya sangat menyakitkan teman-teman ya, sangat nyelekit ya. Dalam ilmu psikologi apa ini ya istilahnya ya, orang-orang dengan gaya seperti ini ya. Ada istilahnya cuma saya lupa. Tapi intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele di bagian belakang tadi ya. Siapa yang tolol? Silakan jawab. Nyet. Lanjut.
Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Usahakan kalau bikin konten, baca, cermati, lalu bikin ya. Jangan baca judul, lalu langsung bikin. Malu bos. Masa seorang DJ gak bisa bedain maksimal sama minimal. Yang dimaksud di sini 14 juta dan 13 juta itu gaji maksimal. Jadi gaji di atas 14 juta tidak boleh membeli rumah subsidi. Jelas ya? Malu-malu DJ Banteng. Nanti barisan sakit hati masih ada aja tuh yang bela di kolom komentar. Lihat aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jikikis. Ya mungkin nggak bisa bedain bang ya antara minimal dan maksimal gitu loh. Dan saya akhirnya teringat gitu ya dengan pendapat bukan pendapat ya, tetapi kata mutiara dari pepatah dari Tiongkok gitu ya. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang membuat dirimu terlihat dungu. Inilah contohnya ya. Benci sama Jokowi, benci sama Prabowo, akhirnya apa? Kelihatan dungunya. Lanjut. Kaum RCB adalah sekelompok orang bow dan tol yang sukanya hanya baca headline berita tanpa membaca isi artikel beritanya dan udah berani ngambil kesimpulan atas headline yang dia baca. Nih ya, coba liatin contoh orang yang bow dan tol. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Udah ngata-ngatain segitu hebatnya ya, ngata-ngatanya kagak ada berhentinya tuh ya. Ternyata isi beritanya nih daripada yang si NBC pasang nih ya, yang katanya gaji 12 juta, 14 juta yang boleh nerima program itu. Isinya adalah yang punya gaji maksimal sekian, itu baru bisa dapat program. Artinya, kalau gajinya di bawah 12 juta atau di bawah 14 juta, mereka bisa dapetin itu karena maksimalnya 12 juta. 5 juta masih di bawah 12 juta. Makanya itu baca beritanya. Sampai nih, dengan kesalahan yang dibuat nih, si NBC akhirnya buat nih, artikel baru judulnya nih, ya. Duh, malu kagak lu kalau misalnya udah posting sembarangan, akhirnya kayak gini. Nah, ketahuan banget RCB lu. Dan gak cuma satu orang nih yang RCB kayak gini nih. Nih, liatin nih. Ini liatin lagi. Aduh, kapan Indonesia bisa majunya kalau kaumnya banyakan yang RCB kayak gini dan jadi RCB bangga banget malahan. RCB ya, sama dengan penebar DFG ya, DFK ya. Ini ini singkatan semuanya ya. Pokoknya begitulah. Kaum RCB itu suka melintir berita, jadi tukang hoax ya. Ya maklum ya, bacanya cuma clickbait aja. Paham ya clickbait ya. Clickbait itu adalah membuat judul thumbnail sebombastis mungkin agar ditonton oleh orang, padahal judul dan thumbnail itu tidak sesuai dengan isinya. Aduh. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan oleh banyak netizen selama ini. Kalau ingin menjadi anak wabah itu ada syarat mutlak ya. Syaratnya cuma satu, apa? TOLOL. Kalau nggak TOLOL nggak boleh jadi anak wabah. Lanjut. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Inilah salah satu makhluk yang dikasih otak untuk berpikir tapi tidak digunakan. Membaca berita hanya judulnya doang, tidak membaca isinya, apalagi memahami apa yang disampaikan. 13 sampai 14 juta itu adalah gaji maksimum. Maksimum, bukan minimum ya. Dan bagi yang mempunyai gaji maksimum 15 juta, BTN baru mengusulkan
pada tanggal 10 Desember 2024. BTN mengungkapkan masyarakat berpenghasilan 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP. Nah, sebelum yang gajinya 15 juta bisa menikmati rumah subsidi, ada batas maksimum gaji penerima LPP ini. Yang belum menikah adalah tidak lebih dari 7 juta. Tidak lebih ya, berarti maksimumnya adalah 7 juta. Sementara untuk yang sudah menikah tidak boleh lebih dari 8 juta. Pertanyaannya, kenapa harus ada batas maksimum gaji bagi pekerja yang mau mengambil rumah subsidi? Jawabannya sederhana, agar rumah subsidi ini tepat sasaran dan tidak bisa dinikmati oleh orang kaya yang gajinya lebih dari 15 juta ke atas. Sampai sini sudah paham belum kau? Bukan gini Mas Ame ya, saya mungkin berbeda pendapat dengan Anda. Anda kan mengira itu orang ya, si anak wabah yang dungunya kagak ketulungan itu ya, yang EQ-nya 78, ngakunya pintar, ngata-ngatain orang, ya tolol, ya ngatain orang monyet katanya dan lain sebagainya. Itu bukan dia nggak baca, bukan hanya gara-gara dia cuma membaca judulnya. Dia sudah baca isinya, cuma nggak paham. Saya malah curiga gitu ya. Jangan-jangan ini orang sebetulnya nggak bisa baca gitu loh. Jadi dia bikin konten, dia bisa ngomong, tetapi materinya apa itu disampaikan oleh keluarganya, adiknya, kakaknya, atau mungkin istrinya kalau dia sudah menikah gitu ya. Jadi dia bikin konten seolah-olah sudah membaca sebuah berita, padahal dia nggak bisa baca. Lanjut. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Tampangnya sih keren ya, seperti orang berwawasan luas dan cerdas, tapi sayang literasi rendah, bahasa tidak sopan, lebih mengedepankan ego daripada mencari faktanya. Padahal di situ disebutkan maksimal gaji untuk lajang yang ingin memiliki rumah subsidi itu 12 juta dan yang sudah menikah itu 14 juta. Jadi batas maksimal Bang, bukan minimal. Jadi di bawah 12 juta ataupun 14 juta itu bisa memiliki rumah subsidi ya. Bahkan ada yang gajinya 5 juta pun bisa memiliki rumah subsidi. Apakah Abang ini tidak bisa membedakan antara maksimal dan minimal? Makanya cari kebenarannya dulu Bang ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya malu sendiri Anda. Iya, kan kelihatannya aja gitu loh. Tampangnya keren ya kan. Ya menurut saya sih nggak keren, tapi tampangnya memang kelihatan seperti orang yang memang suka nyinyir gitu. Itu kesimpulan saya gitu ya. Seperti orang yang cerdas dan wawasannya luas. Iya, memang seperti loh ya, bukan beneran loh ya. Seperti orang yang berwawasan luas dan cerdas. Iya, seperti faktanya 0. Baca aja nggak bisa membedakan minimal dan maksimal. Aduh, udah gitu ngaku golongan orang-orang cerdas. Ngata-ngatain para ternak Mulyono EQ-nya 78. Apa nggak kebalik ya? Lanjut. Salah satu syarat untuk menjadi pembenci itu harus TOL-OL. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Syarat gaji beli rumah subsidi naik, lajang 12 juta. Inilah fakta yang kita lihat. Pembenci itu mau gelarnya bererot, profesor, doktor, bla 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 bla, dia otomatis menjadi TOL-OL. Contohnya siapa? Rocky Gerung. Siapa lagi? Roy Suryo. Bahkan siapa lagi? Anies Baswedan. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Dan ini DJ Doni. Katanya dia pinter. Video dia sudah tersebar, ditonton oleh jutaan orang, padahal dia memamerkan ketololannya. Tai. Tolol. Dia hanya membaca judul, lalu dia memberikan informasi sesat kepada publik. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet.
Dia mengatakan katanya syarat untuk mendapatkan rumah bersubsidi itu bagi lajang 12 juta, bagi yang sudah berumah tangga 14 juta. Padahal faktanya dia tidak membaca berita. Kalau kita buka beritanya secara lengkap, lajang 12 juta maksimal. Yang sudah berumah tangga 14 juta gaji maksimal. Kalau gaji kamu 15 juta nggak dapat subsidi. Gaji kamu 2 juta dapat, kamu bisa ngambil. Gaji 5 juta, 5 juta dapat. 6 juta dapat, 7 juta dapat, 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta dapat buat lajang. Buat yang berumah tangga juga dapat. 13, 14 juta dapat subsidi. Tapi kalau kita lajang, gaji kita 13 juta nggak dapat. Karena dianggap 13 juta itu besar. Kita sudah masuk kategori orang yang mampu. Jadi kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita dengan gaji kita. Itulah hebatnya Bapak Prabowo. 12 juta itu besar. Tapi kita masih diberi kesempatan mendapatkan rumah subsidi bagi yang lajang. Kalau untuk yang sudah berumah tangga, 14 juta. Padahal gaji 14 juta kita bisa kok beli rumah ke developer. Ya kan? Nggak perlu disubsidi. Tapi pemerintah memberi kesempatan pada kita untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Keren kan? Ingat itu gaji maksimal, bukan minimal. Makanya punya otak dipakai. DJ Doni ini harus juga ingat dulu janjinya abahnya dia itu, ya, mau membuat rumah DP 0 rupiah. Ketika dia jadi gubernur diubah bukan 0 rupiah, 0%. Bilangnya rumah, nggak taunya apa? Rumah yang nggak napak bumi. Kalau Pak Prabowo benar-benar rumah bersubsidi itu rumah di atas bumi. Kaki kita nginjek bumi, nginjek tanah. Kalau Pak Anies omon-omon, bilangnya rumah nggak taunya apa? Kandang burung, rumah di awang-awang. Ngomongnya dari awal, rusun gitu. Tapi nggak mau bilang rusun, rumah. Ngotot rumah itu katanya, rumah. Ternyata rusun. Intinya bikin 2 juta rumah. Ternyata yang baru dibangun sampai detik ini cuma 200.000 rumah. Dan itu juga rata-rata yang beli orang kaya. Karena emang standarnya besar. Gaji minimalnya itu 10 jutaan. Gaji minimal loh itu ya. Bukan maksimal. Sementara UMR Jakarta 5 juta sekarang ini. Waktu Pak Anies masih gubernur baru 4 juta. Jadi banyak warga Jakarta yang nggak bisa dapat rumah. DP 0 rupiah itu, 0% itu. Gaji minimal 10 juta. Minimal bos. Bukan maksimal. Pak Anies bilangnya minimal, bukan maksimal. Nah kalau Pak Prabowo bilang maksimal. Jadi lebih keren siapa? Pak Prabowo atau abahmu itu? Kamu orang PDIP apa pendukung abah? Sekarang ini orang PDIP itu menggilai abah juga kan yang saya tahu ya. Maka kalau baca berita dikebet ya, jangan judulnya doang, malu-maluin ya. Pembawa berita palsu bang itu, judul doang. Tai, tolol, monyet. Kapan? Sampai dijelasin ya sama DJ Ternak Mulyono, DJ Anak Mulyono ya, yang dulu bernama DJ Anak Jenderal, sampai dijelasin loh bahwa 12 juta sama 14 juta itu gini loh bang. 12 juta itu maksimal bagi orang yang belum menikah, 14 juta itu maksimal bagi orang yang sudah menikah. Jadi pembatasan maksim 12 juta dan 14 juta itu bukan minimal seperti yang dinarasikan oleh orang yang sok pintar di bagian depan tadi ya kan. Omongannya to the point ya, tanpa hook. Ya hooknya yaitu apa yang dia sampaikan. Tapi ya seperti apa yang saya singgung pada saat opening ya, ini orang bikin konten nggak pakai otak gitu loh, cuma pakai dengkul gitu. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh DJ Anak Mulyono bahwa syarat mutlak, syarat utama anak-anak wabah adalah TOLOL. Kalau nggak TOLOL nggak boleh masuk. Aduh TOLOL ya, 78 lah IQ-nya setara dengan simpanse.
Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan, kita lihat bersama. Video tentang netizen yang semua menghujat ya, nggak ada satupun netizen yang memuji. Ya gimana nggak menghujat gitu loh. Gaya-gayaan, sok pintar ya, membodoh-bodohkan, mentolol-tololkan ya kan, pemerintah ya kan. Nggak taunya dia sendiri yang TOLOL. Jadi cuma modal ganteng ya kan, pandai bicara, bikin konten ya dengan perangkat yang mungkin mumpuni sehingga terlihat kontennya sangat menarik ya. Sudah deh ya, mengaku cerdas. Padahal isinya hoak semua ya kan. Konten kalau nggak dibikin dengan otak yang macam kayak gini ya kan, dibikin dengan dengkul. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kelompok Badrun yang sampai sekarang tidak mandek-mandek menyerang pemerintah ya. Terbaru barusan kita saksikan Badrun yang bikin konten tidak pakai otak ya, hanya pakai dengkul, menyebut bahwa pemerintah tolol lah ya, dan hanya omon-omon gara-gara janji terkait rumah subsidi ya, 3 juta rumah subsidi di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan harapan. Katanya rumah subsidi untuk pekerja dengan gaji minimal 12 juta. Sudah paham kan ya, bahwa mereka yang mengaku cerdas selama ini sebetulnya EQ-nya justru hanya 78 saja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.